Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Baiklah teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bocoran dan prediksi kompetensi teknis. Jadi ini merupakan part 2 ya teman-teman. Untuk part satunya teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya untuk seleksi P3K tahun 2021. Nah teman-teman, bocoran dan prediksi ini sesuai dengan kisi-kisi dari Kemendikbud. Lebih jauh teman-teman, saya akan menjelaskan kembali bahwa materi ujian P3K teman-teman ada 5. Salah satunya adalah kompetensi teknis. Dan kompetensi teknis ini ada 50 nomor soal nantinya dan waktu pengerjaan sekitar 60 menit. Nah, kompetensi teknis ini terdiri dari dua teman-teman. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Nah, kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru yang berkenan dengan pemahaman terhadap peserta didik dan pengelolaan pembelajaran mulai dari merencanakan, melaksanakan, sampai dengan mengevaluasi. Sedangkan kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berkenan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan substansi isi materi pembelajaran dan substansi keilmuan yang menaungi materi dalam kurikulum, serta menambah wawasan keilmuan. Nah, untuk video kali ini teman-teman, saya akan memberikan prediksi di bagian pedagogik. Nah, mari kita cek soalnya seperti apa. Nah, nanti teman-teman mungkin akan diberikan sebuah soal mengenai teori dan terapan pedagogik atau Techno-Pedagogical Content Knowledge atau dengan istilahnya TPACK. Nah, minimal teman-teman harus paham tentang teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran yang bersifat mendidik. Nah, berikut contoh soalnya seperti ini. Nomor 1, sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam pelajaran IPS teman-temannya adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, D. Edukatif, dan E. Perspektif. Nah, teman-teman bisa mencoba menjawab untuk soal nomor 1 ini. Nah, jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi, prinsip induktif. Nah, lebih jauh teman-teman harus tahu bahwa pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif dalam membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Nah, pendekatan pembelajaran ini teman-teman dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Nah, pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Nah, pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan memberikan ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi yang diberikan. Oleh karena itu, teman-teman jelas di sini bahwa dengan adanya pendekatan pembelajaran induktif ini, maka peserta didik ini diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Nah, yang sebelumnya, jika kita mengajar, guru yang memberitahu kepada peserta didik. Nah, sekarang dengan adanya pendekatan pembelajaran induktif ini, maka peserta didik sendiri yang akan mencari tahu materi atau pelajaran-pelajaran yang ingin dia kuasai. Nah, saya rasa jelas ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar di sini nomor 1 adalah bagian B, induktif, karena ini berkenan dengan teori konstruktivisme. Oke, baik teman-teman, kita ke soal nomor 2.
Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran IPS adalah, nah teman-teman, A. Behaviorisme, B. Positivisme, C. Konstruktivisme, D. Gestalt, dan E. Stimulus respon. Nah teman-teman bisa mencoba menjawab. Untuk soal nomor 2 ini ada hubungannya dengan soal nomor 1 tadi. Maka jawaban yang benar adalah bagian C. Konstruktivisme. Kenapa bagian C teman-teman? Nah, konstruktivisme merupakan salah satu komponen dari contextual teaching learning. Ini ya teman-teman. Nah, konstruktivisme merupakan pengembangan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan, dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Pembelajaran harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Knowledge-based constructivism menekankan kepada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka, keterlibatan aktif dalam proses belajar. Nah, jelas sekali di sini bahwa yang sebelumnya peserta didik diberitahu atau guru memberitahu peserta didik menjadi saat sekarang ini dengan adanya pendekatan konstruktivisme, maka peserta didik bisa mencari tahu. Nah, serasa jelas ya teman-teman untuk soal nomor 2 ini. Jadi ini ada hubungannya dengan soal nomor 1 tadi. Nah, next kita ke soal selanjutnya, soal nomor 3. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner. Sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi-skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya, penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, dan E. Komprehensif. Nah, teman-teman bisa mencoba menjawab. Jawaban yang benar adalah bagian C. Terpadu. Mari kita bahas. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa karakteristik IPS terlihat pada unsurnya. Jadi ada unsur yang kompleks yang merupakan gabungan berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial sehingga memiliki pemahaman utuh atau komprehensif. Nah, KI dan KD pada mata pelajaran IPS juga merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Nah, tema tersebut dapat berupa masalah sosial, peristiwa, dan perubahan kehidupan masyarakat, kewilayahan, adaptasi, dan pengelolaan lingkungan dan kebutuhan manusia. Karena itu, pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu. Ini ya teman-temannya jawabannya. Terpadu atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu interdisiplin untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik sehingga tidak tampak monodisiplin keilmuannya. Maka jelas ya teman-teman, jawaban yang benar di sini adalah bagian C. Terpadu. Baik teman-teman, next. Nah, yang kedua teman-teman, nanti ada soal tentang prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam pembelajaran. Jadi ini sesuai dengan pembelajaran abad 21 untuk agar siswa dapat bersaing di era industri 4.0. Nah, teman-teman, untuk penerapan TIK dalam pembelajaran, soalnya seperti ini. Nomor 4, berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran IPS berbasis TIK kecuali A. Video pembelajaran, B. Film dokumenter, C. Overhead projector, D. Closed circuit television, dan E. Computer assist instruction. Nah teman-teman, jawaban yang benar adalah bagian C. Nah, serasa benar ya teman-teman. Ini jawabannya bisa langsung kita tebak. Kenapa bagian C?
Nah, teman-teman perlu tahu bahwa OHP atau overhead proyektor merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang sederhana, terdiri atas sebuah kotak yang bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat materi pengajaran. Overhead proyektor dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Nah, OHP ini berfungsi untuk memproyeksikan, menyajikan transparansi. Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dan dapat digunakan oleh guru di depan kelas dengan penerangan yang normal, sehingga tetap terkomunikasi antar siswa dan guru. Atau teman-teman istilahnya di sekolah biasa kita mengatakan bahwa LCD. Nah, yang bukan merupakan contoh atau alat media berbasis TIC. Nah, di antara kelima ini adalah cuma bagian C. A. Video berbasis TIC, film dokumenter, apalagi closed circuit television berbasis TIC, dan E. Computer Assisted Instruction. Next teman-teman, kita ke soal nomor 5. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah A. Merumuskan kompetensi hasil belajar. B. Merumuskan indikator hasil belajar. C. Merumuskan materi pelajaran secara terinci. D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan E. Menulis naskah media pembelajaran. Nah, teman-teman bisa dicoba dijawab. Dan jawaban yang benar adalah bagian D. Menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Jadi itu merupakan langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan TIC dalam pembelajaran IPS. Kenapa bagian D? Nah, teknologi berbasis komputer atau TIC telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam dunia pendidikan dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Pembuatan media pembelajaran bukan ditekankan pada kebutuhan guru dalam menyampaikan materi ajar, tetapi harus didasarkan dengan kebutuhan siswa. Nah, media pembelajaran ada yang bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi sebagai guru harus dapat mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu teman-teman, sesuai dengan soalnya tadi bahwa langkah awal yang harus kita kerjakan adalah menganalisis kebutuhan. Jadi sesuai yang dibutuhkan oleh peserta didik kita. Jadi ini bukan kebutuhan kita sebagai guru, melainkan kebutuhan peserta didik kita. Apakah TIC yang kita terapkan ini sesuai dengan kebutuhan siswa atau karakteristik siswa atau belum. Oleh karena itu jelas bahwa bagian D adalah jawaban yang paling benar di sini ya teman-teman. Baik, next. Nah, nanti teman-teman tadi sudah ada TIC. Sekarang untuk soal selanjutnya nanti teman-teman akan ada soal tentang pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku. Nah, teman-teman harus menguasai itu ya untuk bisa menjawab soal-soal pedagogik yang nantinya akan muncul di seleksi P3K tahun 2021 di kompetensi teknis. Nah, soalnya seperti ini, soal nomor 6. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. SKL, B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, D. Standar proses pendidikan, dan E. Standar penilaian pendidikan. Nah, teman-teman bisa langsung dijawab. Jawaban yang benar di sini adalah bagian A. Jadi ingat teman-teman, Permendikbud nomor 20 tahun 2016 berisi tentang SKL. Nah, ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013. Nah, yang pertama, ini ya teman-teman ya, supaya teman-teman bisa tahu bahwa Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang SKL, nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi, nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses, nomor 23 tahun 2016 tentang standar penilaian, dan nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD. Nah, ingat teman-teman, nanti kalau ada naik kembali di seleksi P3K, teman-teman bisa tahu ini, jadi tolong ini dihafalkan baik-baik Permendikbud tahun 2016. Nah, sesuai dengan soalnya tadi untuk nomor 20 berarti dia ada di SKL ya teman-teman ini.
Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian A. Next, soal nomor selanjutnya, soal nomor 7. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. A. Standar penilaian diperlukan untuk mencapai SKL. B. Standar proses diperlukan untuk mencapai SKL. C. Standar penilaian diperlukan untuk menilai standar proses pembelajaran. D. KI dan KD dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. E. Standar kompetensi dan KD merupakan jabaran dari SKL. Nah, teman-teman bisa langsung dijawab tentang nomor 20 tadi tentang SKL ya, sedangkan nomor 22 tentang apa teman-teman? Masih ingat? Nah, jawaban yang benar adalah bagian B. Jadi kaitan antara nomor 20 sama nomor 22 yakni standar proses diperlukan untuk mencapai SKL. Kenapa demikian, teman-teman? SKL merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, SKL atau standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Maka jelas jawaban yang benar adalah bagian B. Baik teman-teman, next. Nah, nanti teman-teman ada soal mengenai kemampuan teman-teman merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran. Jadi soalnya seperti ini. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam sistem pembelajaran, kecuali A. Pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. B. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. C. Pedoman dalam merancang penilaian. D. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Dan E. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, teman-teman, ingat ya, kecuali. Maka jawaban yang benar adalah bagian D. Jadi, yang bukan merupakan fungsi IPK dalam pembelajaran adalah pedoman dalam menjabarkan KD. Kenapa demikian? Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan atau afektif, kognitif, dan psikomotorik. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam KKO, kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Maka teman-teman, yang bukan merupakan fungsi indikator di sini adalah tentu bukan pedoman dalam menjabarkan KD, tetapi dia merupakan pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran benar, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran benar sekali, pedoman dalam merancang penilaian benar, dan pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi yang bukan adalah bagian D. Nah, untuk soal nomor 8 ini karena kecuali, maka jawaban yang benar adalah bagian D. Baik, teman-teman, next. Nah, teman-teman perlu tahu di sini bahwa fungsi indikator itu yang pertama ada pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberi arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif, sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. 2. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. 3. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar.
rancangan penilaian dan memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Nah, jadi teman-teman ada 4 fungsi indikator. Yang pertama, pedoman dalam mengembangkan materi pembelajaran. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Jadi ini materi, ini kegiatan. Yang ketiga, pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Yang keempat, pedoman dalam melaksanakan penilaian. Jadi perlu teman-teman ingat, fungsi indikator adalah pedoman materi pembelajaran, pedoman kegiatan pembelajaran, pedoman bahan ajar, dan pedoman penilaian hasil belajar. Oleh karena itu jelas tadi di soalnya bahwa yang bukan merupakan fungsi dari indikator adalah bukan pedoman dalam menjabarkan KD, teman-teman. Saya ulangi kembali, jadi ini yang benar, kecuali. Jadi ini semua termasuk fungsi dari indikator. Oke, serasa jelas ya teman-teman untuk soal nomor 8. Next, soal nomor 9. Berikut ini merupakan hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran. Ada kompetensi, ada materi, proses atau kegiatan, media, dan penilaian. Kecuali A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. B. Kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran. C. Penilaian disusun berdasarkan indikator pencapaian kompetensi. Dan D. Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. E. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Nah, teman-teman, jawaban yang benar adalah E. Kecuali rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Nah, kenapa bagian E, teman-teman? Nah, penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dalam melaksanakan penilaian, guru atau pendidik dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Jadi bukan disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Jadi teman-teman, untuk soal nomor 9 jelas ya teman-teman. Jadi hubungan antara berbagai komponen sistem pembelajaran, kompetensi, materi, proses kegiatan, media, dan penilaian. A. Materi pembelajaran dirancang sesuai dengan kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, serasa benar ya. Jadi materi itu dirancang sesuai dengan KD. Benar ya teman-teman? Kegiatan pembelajaran dirancang berdasarkan materi. Ya, benar. Penilaian disusun berdasarkan IPK. Benar ya teman-teman? Media pembelajaran dirancang berdasarkan materi dan pengalaman belajar peserta didik. Ya, serasa juga benar. Yang tidak benar itu adalah bagian B. Rancangan penilaian disesuaikan dengan materi yang telah dikembangkan. Kenapa? Karena penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Dengan melaksanakan penilaian, guru dan satuan pendidikan harus mengacu pada standar penilaian pendidikan. Jadi jawaban yang benar sini kecuali bagian E. Next, soal terakhir teman-teman. Soal nomor 10. Dalam K13, proses pembelajaran diharuskan menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan ini harus tertulis pada RPP IPS. Berikut ini merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik. Kecuali A. Mengamati, B. Mengumpulkan informasi, C. Mengasosiasi, D. Mengkomunikasikan, dan E. Mengevaluasi. Teman-teman bisa mencoba menjawab. Dan jawaban yang benar adalah bagian E. Mengevaluasi. Jadi, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik kecuali mengevaluasi. Kenapa bagian E? Pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik secara aktif mengkonstruktur konsep. Saya garis bawahi teman-temannya ini ya. Hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, kemudian merumuskan masalah, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menarik kesimpulan, mengkomunikasikan hukum, konsep, prinsip yang diperoleh oleh siswa. Maka jelas di sini bahwa proses yang bukan merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik adalah
mengevaluasi. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 10 nomor bocoran dan prediksi kompetensi teknis. Namun teman-teman, di sini kemarin saya mengambil contoh di mata pelajaran IPS di bagian pedagogik ya teman-teman. Nah, nanti ini kedepannya kompetensi teknis ini berbeda masing-masing mapel. Jadi teman-teman mungkin yang mapelnya dari mapel IPA berbeda dengan teman-teman yang dari mapel IPS atau bahasa. Nah, yang sama nanti itu teman-teman di tes bakat skolastik, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan pertanyaan wawancara. Nah, yang berbeda adalah kompetensi teknis, baik di pedagogik maupun di profesional. Nah, teman-teman, untuk video kali ini cukup sekian dari saya oleh tim Guru Kreatif. Semoga apa yang kami sampaikan kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua, dan mohon maaf jika penyampaian kami ada kesalahan kata atau ada kekurangan dari kami, mohon dimaafkan. Dan saya berharap teman-teman semua bisa lulus P3K tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.